warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini bagaimana untuk melihat database. Awalnya kita buat database di sini. Bisa dilihat di sini ada satu file Java dengan nama database dan kemudian ada beberapa file yang harus diimport. Di sini ada SQLite database, SQLite OpenHelper dan yang lainnya. Kemudian untuk extend file ini adalah SQLite OpenHelper. Ini menandakan dia ditujukan untuk database. Nah, di sini adalah struktur standar bawaan dari Android Studio untuk code pemrogramannya. Jadi kita bisa mengikutkan. Nah, di sini bisa dilihat untuk database atau namanya adalah aptani.db. Jadi hasil dari pembuatan code ini nanti akan tersimpan ke dalam data folder dari aplikasi. Kemudian data lagi dan dicari nama projectnya dan disesuaikan. Lalu kemudian bisa dilihat di dalamnya ada database nanti akan tercreate. Kemudian di sini bisa dilihat untuk onCreate-nya itu adalah proses untuk meng-create tabel dengan nama modal dan produksi dan ini adalah field-fieldnya bisa dilihat dan kemudian ada DB exec SQL, SQLA dan kemudian B ini sebenarnya bisa disatukan dan tidak sepanjang ini. Nah, kemudian ini gunanya untuk melakukan pemanggilan dari si kedua variabel ini sehingga nanti akan dijalankan. Nah, ini adalah perintah untuk nge-create database. Nah, terus perintah ini belum digunakan. Nah, kapan dia digunakan? Dia digunakan ketika coba kita cek di bagian kalau saya buat di sini. Oke, sebentar kita akan coba cek. Kita coba cek di bagian sini di modal boleh, di modal boleh. Di sini kita coba lihat dia coba untuk nah, di sini adalah penggunaannya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa deklarasi yang dilakukan dan di sini kita akan coba untuk menggunakan beberapa fungsi. Yang pertama ada untuk tombol yang berpindah ke model tambah, ada untuk tombol yang kedua untuk ke halaman monitoring, dan ada fungsi refresh list. Ini gunanya untuk menampilkan hasil yang ada di dalam tabel yang namanya modal yang kemudian disimpan ke dalam beberapa variabel yaitu daftar A, daftar B, daftar C. Dan di sini daftar itu nantinya akan dimasukkan kolom 0, kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Yang artinya kalau di tabel itu yang kolom pertama, kedua, ketiga dan keempat seperti itu. Jadi hanya saja di sini dimulai dari 0. Nah, kemudian semua nilai-nilai itu akan disimpan, yang 0 disimpan ke daftar, yang 1 disimpan ke A, yang 2 disimpan ke B, yang 3 disimpan ke C. Nah, kemudian daftar-daftar itu A, B, C, yang itu disimpan ke dalam list view 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian bagaimana melihat hasil database ini? Kita bisa lihat
di bagian View, kemudian Tool Windows, kemudian di bagian Device File Explorer. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu kita sudah menjalankan emulator. Nah, di mana letak hasil database itu gitu. Kita bisa lihat di data, kemudian data, lalu sesuaikan nama di sini, nama package ini com.rianfartawijaya.user.aptani, punya kalian apa, disesuaikan, lalu kita cari di bagian data com. rianfartawijaya.user.aptani ini, klik. Dan di sini kita bisa lihat ada database dan kita lihat di sini ada aptani.db. Jadi itu adalah database yang kita create dengan menggunakan core program ini. Nah, itu saja yang ingin saya jelaskan untuk pertemuan kali ini, dan untuk melihat aptani.db ini bisa menggunakan DB SQLite browser dengan cara klik kanan Save As. Ya, kita taruh dulu lokasi penyimpanannya, misalkan kalau saya taruh dia di bagian misalkan saya taruh di aplikasi sepak bola. Kemudian untuk melihat isinya, kita coba buka SQLite. Saya pakainya DB Browser for SQLite atau SQLite DB Browser. Nah, jika sudah, kita coba open database dengan mencari di mana kita simpan file tadi. Nah, kita bisa lihat Aptani, klik, dan di sini sudah ada beberapa tabel ya, ada 2, ada modal dan ada produksi, dan kita bisa lihat di sini create tabel modal dan create tabel produksi. Jadi itu adalah tahapan bagaimana membuat database dengan SQLite di Android Studio dan bagaimana melihat hasilnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.